Tega ya kamu, Kenzo? Gak mau kan? Ketinggalan tayangan favoritmu? Tenang aja, apapun tayangannya, bisa kamu tonton di aplikasi Central X Plus. Cari tahu caranya di centralxplus.com. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF berhasil mengabadikan bagian dari terowongan yang diklaim sebagai tempat persembunyian kelompok Hizbullah. Terowongan tersebut berlokasi sekitar 10 km dari perbatasan Israel dan Lebanon. Militer Israel menyebut terowongan tersebut dilengkapi dengan persenjataan, ruang tinggal, hingga tangki air untuk penggunaan jangka panjang. Salah satu terowongan bahkan memiliki 10 kamar tidur yang mampu menampung personel Hizbullah dalam jumlah besar. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel telah berhasil menghancurkan terowongan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa operasi militer Israel saat ini mencakup seluruh wilayah zona keamanan. Operasi ini meliputi wilayah selatan dan utara Sungai Litani, Lembah Beka, hingga Libanon Utara. Selain infrastruktur bawah tanah, Israel juga tengah menjalankan proyek khusus untuk menumpas ancaman drone dari kelompok tersebut. Operasi militer Israel di Libanon yang dimulai sejak 2 Maret lalu telah menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi dan 2.500 orang tewas. Meski kedua belah pihak telah menyepakati gencatan senjata, ketegangan di perbatasan masih terus meningkat. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari sejumlah titik di wilayah Lebanon Selatan, sebagaimana terlihat dari perbatasan Israel Utara pada Senin waktu setempat. Meski gencatan senjata telah dimulai sejak 16 April lalu, kedua belah pihak masih terus saling melepaskan tembakan dan saling tuduh atas pelanggaran kesepakatan. Militer Israel bahkan mulai memperluas cakupan serangan hingga ke wilayah timur Lebanon. Di area perbatasan, iring-iringan kendaraan militer dan konvoi tank Israel juga tampak bergerak masif sejak akhir pekan. Pihak Israel juga telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di 7 kota di utara Sungai Litani yang sebenarnya berada di luar zona penyangga. Hal ini dilakukan setelah Hizbullah dilaporkan masih terus melakukan serangan drone dan roket ke arah pasukan Israel di utara. Meski intensitas pertempuran secara keseluruhan menurun dibandingkan sebelum kesepakatan 16 April, namun kontak senjata yang masih terjadi membuat situasi di perbatasan tetap mencekam bagi warga sipil. Rekaman dari Komando Pusat Amerika Serikat menunjukkan helikopter militer lepas landas dari kapal induk lalu memburu kapal komersial Blue Star 3 di tengah perairan Laut Arab. Sejumlah marinir diterjunkan untuk menguasai geladak kapal kemudian melakukan pemeriksaan. Washington menyebut pencegatan ini dilakukan karena kapal tersebut diduga berupaya menembus blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Namun setelah dipastikan tidak akan berlabuh di wilayah Iran, kapal itu akhirnya dilepaskan. Operasi ini menjadi sinyal tegas bahwa Amerika meningkatkan kendali militer di jalur pelayaran strategis Timur Tengah di tengah konfrontasi yang terus memanas dengan Teheran. Sementara di Forum Dewan Keamanan PBB Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir Said Irafani menegaskan Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran hukum internasional dengan menyita kapal dagang Iran dan menahan para awaknya. Iran menilai tindakan Amerika Serikat itu juga meningkatkan risiko gangguan terhadap distribusi, energi, dan perdagangan internasional di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Selamat pagi pemirsa, Super Pagi kembali hadir menyapa Anda edisi 30 April 2026. Dengan sejumlah rangkaian informasi di awal pagi ini ya pemirsa. Selain informasi dunia 12 jam tadi, juga kami hadirkan beberapa informasi lainnya selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Novi Aprilia. Inilah Super Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Fenomena tak biasa tengah viral di media sosial. Seorang tukang es krim terlihat berjualan di puncak Gunung Andong dan berhasil menarik perhatian para pendaki yang tak menyangka bisa menemukan jajanan dingin di ketinggian.